Tadi kita sudah berdiskusi sedikit pemirsa, tadi satu statement menarik dari Babe Haikal adalah soal penjegalan, Be. Apa yang mau ditanyain? Soal penjegalan menuju 2024. Nah, 2024 yang nambahin siapa? Babe? Enggak. Oh enggak ada. Nah tadi gimana nih Be, maksud Babe menuju 2024 kah penjegalannya? Ada 34 gubernur di Indonesia. Dan yang mengalami banjir bukan Pak Anies doang. Ya, ada juga daerah lain yang kena banjir. Tapi penyerangan itu secara masif terjadi hanya satu, kepada Pak Anies. Bahkan ada angket untuk minta beliau mundur. Bahkan ada usulan untuk segera diajukan class action untuk meminta beliau bertanggung jawab dengan jumlah yang fantastis triliun. Ya, bahkan ada sebuah karakter assassination yang terjadi di seluruh Indonesia. Saya mengumpulkan data siapa sih yang mendukung pencopotan beliau. Ternyata bukan orang Jakarta. Lo apa hubungannya? Lihat, saya kumpulin semua dari itu Malang. Yang petisi ya? Iya, bukan cuma petisi di sosial media. Tanpa ya, petisi. Petisi sosial media itu? Enggak, di petisi lain lagi. Tapi di Twitter, di Instagram, dari Malang, Kediri, Jember, semuanya itu menyerang dengan satu bahasa yang sama dan kompak. Ini ada apa? Maka kesimpulan secara politis itu tepat. Karakter assassination itu tepat. Coba deh, kita nggak mau menunjuk gubernur yang ada ya, ntar jadi rame lagi ya, atau gubernur yang lain ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Anies yang diserang dan serangannya dari seluruh Indonesia? Maka kesimpulan sementara ini ada hubungannya dengan dendam Pilpres yang lalu. Untuk yang ke depan, apakah ada hubungannya juga, Be? Kalau menurut Babe? Tidak ada statement apapun dari Pak Anies, dari siapapun, dari untuk maju kemana ke 2024, belum ada kepikiran ke sana. Dan Pak Anies pun juga nggak ada kepikiran ke sana. Dia lagi fokus membenahi Jakarta. Dan hasilnya dilihat oleh dan dirasakan oleh semua warga. Saya turun loh Mbak. Saya turun dari seluruh pesisir Condet, dari mulai Pasar Minggu, Condet, Rindam, Cilitan, Kalibata, Kampung Melayu, semua saya turun ke sana. Respon masyarakat apa waktu itu, Be? Respon masyarakat mengatakan apa? Lah ini memang musibah, belum pernah ada banjir sebesar ini. Dan dulu kita juga mengalami lebih besar daripada ini. Semua berkata demikian. Mereka puas dengan apa kinerja yang sudah dilakukan oleh Pak Anies selama ini? Saya akan mengumpulkan data kalau umpamanya diperlukan, saya akan rekam. Dan sementara sebagian sudah saya rekam di Instagram, Twitter, di Facebook. Semua menyatakan respon ini sangat baik. Dan hanya dalam waktu 2 hari semua kering. Yang sekarang ini adalah dampaknya. Ada lumpur masuk belum selesai begitu. Ada sampah yang masih dipojok-pojokin lagi nunggu antrian untuk diangkut dan sebagainya. Tapi warga sangat responsif dengan hal ini. Nah saya ke Mas Justin. Mas Justin tadi ketika statement di awal ketika kita berbincang, Mas Justin tampaknya memang mengakui bahwa memang Gubernur DKI Jakarta patut disalahkan atas banjir ini. Saya menangkap apa yang Mas Justin sampaikan tadi di segmen pertama tadi. Tapi menurut Babe Haikal ini nggak fair karena sebetulnya sudah bekerja dengan banyak begitu loh Mas Justin. Jadi begini ya, mungkin saya harus meluruskan dulu. Kalau data-data yang seperti Babe Haikal sampaikan barusan, saya juga sudah pelajari itu juga. Tapi kita harus ingat, ini data-data tahun lalu secara akumulasi setahun itu berjalan. Sedangkan yang terjadi di 2020 ini baru terjadi banjirnya dalam 2 hari. Jadi ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena 2020 baru dimulai 2 hari dan hasilnya seperti ini. Dan cuaca ini tidak berhenti sampai di sini. Justru curah hujan yang tinggi akan terjadi hari-hari ke depan. Dan siklus-siklus yang terjadi itu ada tahun 2001, 2021 dan 2022. Saya ingin tahu pendapat Mas Justin. Sorry, saya potong dulu. Datanya nggak akumulasi sebelum lanjut. Nggak akumulasi, saya apple to apple. Saya apple to apple. Data yang saya punya detail, kalau diakumulasikan akan lebih besar. Saya tuh detail, ya day by day gitu loh. Ya, ada durasi hujan ya Pak? Iya, detail semua. Detail semua. Nanti yang kita cek sama-sama. Mungkin Babe bisa sampaikan sedikit Babe mungkin datanya untuk kepada pemerintah. Tidak akumulasi. Jadi begini ya. Setelah itu masalah karakter assassination yang tadi diduga dilakukan juga. Itu juga saya kurang setuju, saya pikir itu agak-agak bawa perasaan aja. Karena kenapa Anies menjadi spotlight? Karena inilah merupakan resiko memimpin ibu kota Jakarta. Dan yang kedua, Anies merupakan gubernur dengan APBD terbanyak di Indonesia. Dan memiliki tim TGUPP juga terbanyak juga di Indonesia. Wajar saya kira menjadi spotlight. Tapi petisi-petisi online itu datangnya bukan dari mereka yang warga DKI Jakarta loh, dari sejumlah daerah-daerah lainnya di luar DKI Jakarta. Dan wajar juga reaksinya memancing reaksi nasional. Menurut Anda itu wajar? Bukan warga DKI Jakarta? Ini kan online Mbak. Ini bukan suatu upaya hukum dan lain sebagainya. Dan bukan juga usaha-usaha penjagalan dan lain sebagainya. Ini petisi-petisi. Dan kalau itu menyedot partisipasi dari masyarakat saudara-saudara kita di luar daerah, itu karena mungkin mereka juga kecewa karena Jakarta yang memegang APBD terbesar di Indonesia. Seperti itu. Jadi
saya pikir kita juga harus berhenti berkelit ya. Saya pikir harus berhenti bersembunyi di balik kata-kata yang manis bahwa ini musibah dari force major dan lain sebagainya. Dan saya minta mulai bekerja.